Halo teman-teman, hari ini kita baru selesai merakit controller THS. Saya namakan controller THS karena ini untuk controller T itu temperatur, H itu humidity, S itu soil gitu ya. Soil itu tanah, kelembaban tanah gitu. Tapi sebenarnya ini adalah untuk kontrol pompa, kontrol dua relay yang akan bereaksi terhadap nilai pembacaan suhu dan juga kelembaban tanah yang dibaca gitu. Di sini makanya ada output relay 1 dan relay 2. Lalu ada indikator power, indikator relay dan tombol untuk setnya. Di bagian bawah itu ada konektor power, fuse dan juga saklar gitu ya. Nah, sensornya di sini kabelnya saya sediakan dulu asalan aja menggunakan sensor DHT11 dan juga soil sensor. Nanti ini bisa dibungkus koneksinya biar amanan dikit gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk nyalainnya. Nyalainnya di sini menggunakan kabel power. Bentar, berantakan banget. Kita nyalain pakai kabel power. Jadi nggak pakai adaptor lagi, ini sudah langsung power listrik. Jadi kita harus menggunakan kabel power yang ukuran besar atau tebal dalamnya, karena kita juga gunakan langsung untuk menyalakan pompa nanti. Pompa nanti listrik 220, listrik AC 220 di sini dikoneksin ya. Pasa netral, pasa netral. Jadi relay 1, relay 2. Jadi udah langsung 220 di sini gitu. Seharusnya sih bukan relay 1 relay 2, harusnya pompa 1 pompa 2 gitu ya. Nah, karena saya di sini nulisnya relay gitu. Oke. Sekarang kita nyalain dulu. Kontrol pompa otomatis. Nah, kenapa dia otomatis? Nah, ini udah nyala langsung. Ini langsung nyala ya, relay yang nomor 2 itu nyala. Nah, taunya kita nyala itu, maaf, di belakang ada kapal jet sedang take off. Jadi di sini kita coba ukur tegangannya. Saya akan hubungkan avometer untuk mengecek berapa tegangan keluarnya ini. Nah, ini keluaran 222 volt. Itu di relay pembacaan soil ya. Saya coba berikan kelembaban. Maka kelembaban 5% aja tegangannya sudah putus. Di sini kelihatan 10 volt, dia ada kayak bocor kecil gitu ya. Karena kita menggunakan SSR. Tapi pada saat diberi beban dia bakalan benar-benar nol ya. Seperti itu. Kalau saya lepas, ini kan saya pakai tahanan badan ya. Kalau lepas, balik lagi. Artinya kalau dilepas itu tanahnya kan kering, maka dia akan hidup. Jadi kalau basah atau lembab tanahnya, dia akan mati pompanya gitu. Begitu juga untuk suhu. Di sini kita bisa set sebenarnya parameternya ya. Kita masuk. Jadi suhu di batas atas. Batas atas itu maksudnya maksimum suhunya itu berapa untuk relay pertama nyala gitu. Jadi kita bisa atur di sini. Terus suhu batas bawah itu di suhu batas mana relaynya untuk mati gitu. Untuk misalkan ini kan untuk kontrol suhu nih, bisa-bisa dihubungkan ke kipas gitu ya, bisa-bisa dihubungkan untuk mesin kabut gitu, bisa jadi juga. Jadi kalau suhunya ternyata di bawah dari batas bawah, dia akan mati pompanya, mati kipasnya gitu. Lalu dilanjutkan, ini untuk set soilnya, batas atasnya. Helikopternya lagi kencang, sebentar saya lanjutin. Nah, sudah reda sedikit. Jadi ini set untuk soilnya. Kalau di batas atas semakin besar nilai persentasenya, itu artinya semakin lembab gitu ya. Jadi berapa sih kelembaban maksimum untuk pompa airnya nanti mati gitu ya. Jadi ini seharusnya tinggi sih. Maksudnya ya tidak terlalu rendah ya. Di 20% kelembaban itu pompanya sudah stop untuk mengisi air atau memberikan air ke tanah gitu misalkan. Lalu batas bawah misalkan sekering apa tanahnya untuk pompanya nyala gitu. Mungkin 12% mungkin, maka pompanya akan nyala gitu. Oke. Nah, karena di sini soilnya terdetek 0%, maka ya pompanya nyala terus.
karena belum terpenuhi ya tadi itu 11% kalau nggak salah ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan untuk sensor suhunya ini kan tidak waterproof nih, sensor suhunya menggunakan DHT11. Jadi bisa kita ganti sensornya dengan menggunakan sensor yang waterproof, bisa teman-teman ya, seperti DS18B20 gitu. Jadi kalau teman-teman mau codingnya dan juga desain boxnya ini, nanti akan saya share di YouTube mungkin atau di web ya. Ya ini cuma video testing aja.